bicara tentang setiap orang percaya adalah anak-anak Allah, kita bukan saja bertanggung jawab menjaga relasi di antara orang percaya sebagai saudara, hubungan yang bersifat kekal atau langgeng, namun kita juga harus menyadari, memahami betapa indah dan nikmatnya hidup sebagai anak Allah. Karena sepenuhnya, seutuhnya hidup kita ada dalam tanggungan pemeliharaan Allah yang adalah Bapa kita. Sehingga kalau kita memahami, mengerti itu, kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan. Sebagaimana yang dipesankan oleh Tuhan Yesus atau sabda Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, baik itu berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan pakaian, berhubungan dengan tempat di mana engkau tinggal. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi, lihatlah burung-burung di udara itu. Seberapa sih harganya burung pipit, tapi tidak pernah kekurangan makan, Bapa memelihara. Lihatlah juga bunga bakung di padang yang pagi berkembang, sore sudah layu, tapi didandani begitu indah, bahkan pakaian kemegahan Salomo tidak melampaui keindahannya daripada bunga bakung itu. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan, apakah Bapa tidak akan mendandani kamu lebih daripada bunga bakung itu. Ini artinya nilai kita sebagai anak Allah melampaui dari segala ciptaan yang lainnya. Karena itu Tuhan Yesus Kristus bersabda dan berpesan kepada kita, jangan sampai kekhawatiran merenggut sukacitamu. Lalu apa yang seharusnya kita pahami lagi? Dikatakan Bapa tahu apa yang menyebabkan kamu khawatir itu. Bapa tahu apa saja yang menjadi keperluan kebutuhan. Ya, ungkapan ini sebenarnya dinyatakan, ditegaskan untuk memberitahu bahwa Bapa pasti bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluan. Jadi jangan menjalani hidup dari hari ke hari diliputi, dikuasai, dibelenggu oleh kekhawatiran. Alangkah susah dan pedihnya hidup dari hari ke hari akan kau lewati dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, dan itu tidak akan membawa faedah sama sekali, atau bahkan membuatmu melakukan segala sesuatu yang meleset dari prioritas yang sesungguhnya. Dikatakan, tidakkah hidupmu itu jauh lebih baik daripada kekhawatiranmu? Apakah kekhawatiranmu dapat menambah sehasta pada hidupmu? Dikatakan tidak. Kalau begitu, kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali untuk kita. Karena itu jangan hidup dalam kekhawatiran. Jelas sekali ya. Nah, ini disampaikan oleh Yesus kepada kita bahwa kita ini anak Allah. Hidup kita sepenuhnya ada dalam tanggungan Allah yang adalah Bapa kita. Betapa nikmatnya kita hidup tanpa kekhawatiran, dan fokus kita adalah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apakah tanggung jawab kita? Kalau kita mendasarkan pada Injil Matius pasal yang kelima, yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Bukan yang berseru-seru, nyaring, bernyanyi-nyanyi, berlonjak-lonjak, menyebut, menyapa, menyeru nama Tuhan. Bukan mereka yang melakukan itu saja, tetapi orang yang berseru kepadanya dan sekaligus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi setiap orang yang mengaku-ngaku sebagai anak Allah, mengenal dan percaya kepada Allah, tetapi tidak melakukan apa yang jadi kehendaknya, sebetulnya orang itu sedang menipu diri sendiri. Tapi kalau kita betul-betul percaya, maka kita akan melakukan kehendak Dia. Karena itu dikatakan, jangan kamu khawatir, lakukan saja apa yang menjadi kehendak Bapamu, maka kamu akan menikmati betul betapa indah dan nyamannya hidup dalam pemeliharaan Bapa. Karena itu untuk anak sulung yang protes kepada adiknya yang diadakan pesta karena dia pulang dan bertobat dan pulang kembali ke rumah, Bapa menyatakan, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Betapa malunya kita kalau kita menyanyikan di sana sini, aku anak Allah, engkau anak Allah, aku
Kau anak Allah, kita semua anak Allah. Tapi hidup kita diliputi, diselimuti kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan mengenai kebutuhan hidup kita. Padahal Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita. Bapa tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini artinya Bapa pasti akan memenuhi segala keperluanmu. Oleh karena itu, yang penting yang harus menjadi fokus hidupmu adalah bagaimana engkau selalu hidup dan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa.